Awal mula misteri Taman Gantung Babilonia 7. Di antara 7 keajaiban dunia kuno, ada satu bangunan yang hingga hari ini masih menyimpan misteri terbesar. Tidak seperti piramida Agung Giza yang masih berdiri kokoh di Mesir, atau Koloseum di Roma yang masih dapat dikunjungi, keberadaan Taman Gantung Babilonia justru menjadi teka-teki yang belum pernah benar-benar terpecahkan. Apakah taman megah itu benar-benar pernah ada? Ataukah selama ini kita hanya mempercayai sebuah legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi? Selama lebih dari 2000 tahun, nama Taman Gantung Babilonia selalu memicu rasa penasaran para sejarawan, arkeolog, hingga pencinta sejarah di seluruh dunia. Banyak buku menyebutnya sebagai taman paling indah yang pernah dibangun manusia. Sebuah taman bertingkat yang dipenuhi pepohonan rindang, bunga-bunga berwarna-warni, tanaman eksotis dari berbagai negeri, serta air terjun buatan yang mengalir di tengah kota Babilonia yang panas dan kering. Jika kisah itu benar, maka Taman Gantung Babilonia bukan hanya sebuah taman biasa. Ia merupakan pencapaian teknologi yang luar biasa untuk ukuran lebih dari 2500 tahun yang lalu. Namun ada satu pertanyaan besar. Mengapa hingga hari ini belum ada satupun bukti arkeologi yang benar-benar memastikan keberadaan taman tersebut? Inilah misteri yang akan kita telusuri. Babilonia, kota paling megah di dunia kuno. Sebelum membahas taman legendaris itu, kita perlu mengenal kota tempat taman tersebut konon dibangun. Babilonia berdiri di tepi Sungai Efrat, wilayah yang kini termasuk Irak modern. Kota ini berkembang menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan pemerintahan di kawasan Mesopotamia. Pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar II, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, Babilonia mencapai puncak kejayaannya. Tembok-tembok raksasa mengelilingi kota. Gerbang Istar yang berwarna biru berkilau menyambut para pedagang dari berbagai negeri. Jalan-jalan utama dipenuhi kereta dagang. Istana kerajaan berdiri megah menghadap Sungai Efrat. Bagi para pengunjung yang datang dari Mesir, Persia, atau Yunani, Babilonia tampak seperti kota yang jauh melampaui zamannya. Tidak mengherankan jika banyak penulis kuno menyebutnya sebagai kota terindah di dunia. Namun di antara semua bangunan megah yang ada di Babilonia, tidak ada yang lebih terkenal dibanding Taman Gantung. Kisah cinta di balik Taman Legendaris 8. Menurut cerita yang paling terkenal, Taman Gantung dibangun oleh Raja Nebukadnezar II sebagai hadiah untuk istrinya, Ratu Amitis. Amitis berasal dari kerajaan Media, sebuah wilayah pegunungan yang kini menjadi bagian dari Iran. Sejak kecil, ia terbiasa melihat hutan hijau, bukit-bukit yang dipenuhi pepohonan, sungai yang jernih, dan udara yang sejuk. Ketika menikah dengan Nebukadnezar dan pindah ke Babilonia, pemandangan yang ia lihat sangat berbeda. Sebagian besar wilayah Babilonia berupa dataran yang panas. Pepohonan tidak sebanyak di tanah kelahirannya. Udara terasa lebih kering. Konon, Amitis sering merindukan kampung halamannya. Melihat kesedihan sang permaisuri, Nebukadnezar memerintahkan para arsitek terbaik untuk membangun sebuah taman yang menyerupai pegunungan hijau tempat Amitis dibesarkan. Jika kisah ini benar, maka Taman Gantung Babilonia bukan hanya simbol kemegahan kerajaan. Ia juga merupakan lambang cinta seorang raja kepada permaisurinya. Namun, benarkah cerita romantis ini benar-benar terjadi? Sayangnya, tidak ada catatan resmi dari Babilonia yang menceritakan pembangunan taman tersebut. Seluruh kisah itu justru berasal dari penulis Yunani yang hidup beberapa abad setelah masa Nebukadnezar. Hal inilah yang kemudian memunculkan keraguan di kalangan para sejarawan. Keajaiban yang sulit dibayangkan. Bayangkan sebuah bangunan bertingkat setinggi puluhan meter. Di setiap tingkat tumbuh pohon-pohon besar. Semak-semak hijau. Tanaman anggur.
pohon kurma, bunga-bunga dari berbagai penjuru dunia. Air mengalir dari bagian paling atas menuju setiap teras melalui saluran-saluran batu. Di tengah cuaca Mesopotamia yang panas, taman tersebut menghadirkan kesejukan yang luar biasa. Burung-burung berterbangan di antara pepohonan. Suara gemericik air terdengar dari setiap sudut. Sementara dari kejauhan, taman itu tampak seperti gunung hijau yang muncul di tengah kota. Banyak penulis kuno menggambarkan taman ini sebagai pemandangan yang tidak pernah mereka lihat di tempat lain. Karena keindahannya, Taman Gantung kemudian dimasukkan ke dalam daftar 7 keajaiban dunia kuno. Namun hingga kini, tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui seperti apa bentuk aslinya. Semua ilustrasi yang kita lihat saat ini hanyalah hasil rekonstruksi berdasarkan berbagai catatan sejarah. Misteri yang bertahan ribuan tahun. Semakin banyak para ahli mempelajari Babilonia, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Mengapa bangsa Babilonia yang terkenal rajin mencatat berbagai peristiwa penting tidak pernah menyebut pembangunan taman sebesar itu? Mengapa ribuan tablet tanah liat yang berhasil ditemukan tidak menjelaskan keberadaan taman legendaris tersebut? Apakah taman itu memang pernah ada? Ataukah lokasinya berada di tempat lain? Atau mungkin seluruh kisah ini hanyalah legenda yang berkembang dari cerita para pelancong? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat Taman Gantung Babilonia tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah dunia. Dan pada bab berikutnya, kita akan mencoba membayangkan bagaimana rupa taman yang konon dianggap sebagai taman paling indah yang pernah dibangun manusia, sekaligus mengungkap teknologi luar biasa yang dipercaya memungkinkan taman tersebut tetap hijau di tengah gurun yang panas. Seperti apa bentuk Taman Gantung Babilonia? 7. Bayangkan Anda berdiri di tengah kota Babilonia sekitar 2600 tahun yang lalu. Matahari Mesopotamia bersinar terik di atas kepala. Debu beterbangan di jalan-jalan kota yang ramai oleh para pedagang. Namun, tepat di depan istana kerajaan, tampak sebuah pemandangan yang hampir mustahil dipercaya. Sebuah gunung hijau menjulang tinggi, dipenuhi pepohonan rindang, bunga-bunga berwarna cerah, serta air yang mengalir dari puncaknya. Seolah-olah sepotong pegunungan dipindahkan ke tengah gurun. Jika Taman Gantung Babilonia benar-benar pernah ada, maka bangunan itu bukan hanya indah. Ia merupakan pencapaian teknik yang luar biasa, bahkan menurut standar modern. Namun seperti apa sebenarnya bentuk taman tersebut? Karena tidak ada gambar asli yang tersisa, para arkeolog harus mengandalkan catatan para penulis kuno untuk mencoba merekonstruksinya. Sebuah taman bertingkat. Menurut catatan para sejarawan Yunani seperti Diodorus Siculus dan Strabo, Taman Gantung Babilonia dibangun dalam bentuk teras-teras yang bertumpuk ke atas. Setiap tingkat disusun menggunakan batu dan bata yang sangat kokoh. Semakin tinggi bangunannya, semakin luas pemandangan yang dapat dinikmati. Dari kejauhan, taman itu tampak menyerupai sebuah bukit hijau yang tumbuh di tengah kota. Di setiap teras ditanam berbagai jenis pohon. Ada pohon kurma, pohon ara, pohon delima, anggur yang menjalar di sepanjang dinding, semak-semak hijau, bunga-bunga berwarna merah, kuning, ungu, dan putih memenuhi setiap sudut. Pepohonan yang tinggi memberikan keteduhan sehingga udara di sekitar taman terasa jauh lebih sejuk dibanding wilayah di luar temboknya. Bagi masyarakat yang hidup di dataran Mesopotamia yang panas, pemandangan seperti itu tentu terasa sangat menakjubkan. Air yang mengalir ke puncak 5. Namun ada satu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin ribuan tanaman dapat hidup di atas bangunan bertingkat di tengah daerah yang panas dan kering? Inilah yang membuat banyak ilmuwan kagum. Para penulis kuno menjelaskan bahwa air diambil langsung dari Sungai Efrat.
Kemudian air tersebut diangkat menuju bagian paling atas taman menggunakan sistem mekanis. Meskipun tidak ada penjelasan yang benar-benar rinci, para ahli menduga bangsa Babilonia menggunakan roda air, rantai ember, atau alat pengangkat air yang digerakkan oleh tenaga manusia. Dari puncak taman, air kemudian dialirkan melalui saluran-saluran kecil menuju setiap tingkat. Air mengalir perlahan dari teras paling atas ke teras di bawahnya. Dengan cara inilah seluruh tanaman tetap mendapatkan pasokan air setiap hari. Jika dugaan ini benar, maka bangsa Babilonia telah menguasai teknologi hidrolik yang sangat maju untuk zamannya. Bahkan beberapa insinyur modern mengakui bahwa membangun sistem seperti itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Arsitektur yang mendahului zamannya. Selain sistem irigasi, struktur bangunan taman juga menjadi perhatian para ahli. Bangunan tersebut harus mampu menahan beban ribuan ton tanah basah, batu, pohon besar, serta air yang terus mengalir. Untuk mencegah air merembes dan merusak bangunan, lapisan-lapisan khusus dipercaya dipasang di bawah tanah taman. Beberapa penulis kuno menyebut penggunaan aspal alami, anyaman alang-alang, serta batu yang disusun rapat sebagai pelindung agar air tidak bocor. Teknik seperti ini menunjukkan bahwa para pembangun Babilonia memahami dasar-dasar teknik konstruksi yang sangat maju. Semua itu dilakukan lebih dari 5 abad sebelum bangsa Romawi membangun saluran air mereka yang terkenal. Taman yang dipenuhi tanaman dari berbagai negeri 6. Keindahan taman bukan hanya berasal dari bentuk bangunannya. Yang membuatnya begitu istimewa adalah keberagaman tanaman yang tumbuh di dalamnya. Konon, Nebukadnezar memerintahkan para pedagang membawa bibit tanaman dari seluruh wilayah kekuasaannya. Dari pegunungan Media didatangkan pohon-pohon yang tahan udara sejuk. Dari Fenisia dibawa pohon cedar. Dari wilayah selatan didatangkan berbagai tanaman buah. Bunga-bunga harum menghiasi setiap jalan setapak. Tanaman merambat menutupi dinding-dinding batu. Kolam-kolam kecil memantulkan cahaya matahari. Suara burung bercampur dengan gemericik air menciptakan suasana yang menenangkan. Bagi Ratu Amitis, taman itu dipercaya menjadi pengingat akan kampung halamannya yang hijau. Namun bagi rakyat Babilonia, taman tersebut menjadi simbol kemakmuran kerajaan. Keajaiban yang membuat dunia terpukau. Berita tentang taman luar biasa itu menyebar hingga ke berbagai negeri. Para pedagang yang kembali dari Babilonia menceritakan keindahannya. Para penulis Yunani menuliskan kisah tersebut dalam buku-buku mereka. Lama-kelamaan, nama Taman Gantung Babilonia menjadi terkenal di seluruh dunia kuno. Ketika daftar 7 keajaiban dunia kuno disusun, taman ini dimasukkan bersama bangunan-bangunan besar seperti piramida Agung Giza dan patung Zeus di Olimpia. Namun ada satu hal yang aneh. Semakin terkenal kisahnya, semakin sedikit bukti yang dapat ditemukan. Tidak ada gambar asli. Tidak ada denah bangunan. Tidak ada prasasti resmi dari Raja Nebukadnezar II yang menyebutkan pembangunan taman sebesar itu. Keheningan sumber-sumber Babilonia inilah yang membuat para ilmuwan mulai mempertanyakan sebuah kemungkinan yang mengejutkan. Bagaimana jika Taman Gantung Babilonia sebenarnya tidak pernah berada di Babilonia? Bagaimana jika selama lebih dari 2000 tahun dunia telah salah mengira lokasi salah satu keajaiban terbesar dalam sejarah? Pertanyaan itulah yang akan membawa kita ke bab berikutnya, ketika para arkeolog mulai mengungkap teori-teori baru yang dapat mengubah seluruh pemahaman kita tentang Taman Gantung Babilonia. Benarkah Taman Gantung Babilonia pernah ada? 6. Selama lebih dari 2000 tahun, jutaan orang percaya bahwa Taman Gantung Babilonia benar-benar pernah berdiri megah di jantung kota Babilonia. Namun ketika para arkeolog mulai menggali reruntuhan kota itu pada abad ke-19, mereka justru menemukan sesuatu yang mengejutkan.
Mereka menemukan tembok, istana, kuil, jalan raya, bahkan gerbang Istar yang megah. Tetapi satu bangunan yang paling dicari di dunia itu tidak pernah ditemukan. Penemuan ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah Taman Gantung benar-benar pernah ada? Ataukah dunia selama ini hanya mempercayai sebuah legenda? Pertanyaan tersebut menjadi salah satu misteri arkeologi terbesar sepanjang sejarah. Catatan yang justru menimbulkan keraguan. Sebagian besar kisah tentang Taman Gantung berasal dari penulis Yunani kuno seperti Diodorus Siculus, Strabo, dan Philo dari Bizantium. Mereka menggambarkan taman yang luar biasa indah. Namun ada satu masalah besar. Tidak satu pun dari mereka pernah melihat taman itu secara langsung. Mereka hidup beberapa abad setelah masa Raja Nebukadnezar II. Sebagian besar informasi yang mereka tuliskan berasal dari cerita para pedagang, pelancong, dan kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Artinya, semua deskripsi tentang Taman Gantung kemungkinan besar merupakan kumpulan cerita yang telah berkembang selama ratusan tahun. Hal ini membuat para sejarawan mulai mempertanyakan tingkat keakuratan kisah tersebut. Mengapa Nebukadnezar tidak pernah menyebutnya? 4. Raja Nebukadnezar II dikenal sebagai penguasa yang sangat gemar mencatat berbagai proyek pembangunan. Ia meninggalkan banyak prasasti yang menceritakan pembangunan istana, perbaikan kuil, pembangunan tembok kota, gerbang Istar, jalan-jalan utama, saluran irigasi. Semua pencapaian itu ditulis dengan sangat rinci menggunakan aksara paku. Namun anehnya, tidak ada satupun prasasti resmi yang menyebut keberadaan Taman Gantung. Padahal jika taman tersebut benar-benar merupakan proyek terbesar yang pernah dibangun kerajaan, hampir pasti Nebukadnezar akan membanggakannya dalam catatan-catatan resminya. Keheningan inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak ilmuwan meragukan kisah tersebut. Penggalian yang belum menemukan jawaban. Pada akhir abad ke-19, arkeolog Jerman Robert Koldewe memimpin penggalian besar di lokasi Babilonia, wilayah Irak modern. Selama bertahun-tahun ia menemukan berbagai bangunan penting. Gerbang Istar, jalan prosesi, pondasi istana, kuil-kuil besar, gudang, benteng pertahanan, bahkan ribuan tablet tanah liat berhasil ditemukan. Koldewe sempat menemukan struktur bawah tanah yang menurutnya mungkin merupakan bagian dari Taman Gantung. Namun setelah diteliti lebih lanjut, sebagian besar arkeolog modern tidak sepakat dengan kesimpulan tersebut. Hingga hari ini belum ada bukti arkeologi yang benar-benar dapat memastikan lokasi Taman Gantung. Misteri itu tetap belum terpecahkan. Teori yang mengubah segalanya 5. Pada awal abad ke-21, muncul sebuah teori yang mengejutkan dunia arkeologi. Menurut sejumlah peneliti, kemungkinan besar Taman Gantung tidak pernah berada di Babilonia. Mereka menduga taman tersebut sebenarnya dibangun di Nineveh, ibu kota Kekaisaran Asyur, sekitar 500 km di utara Babilonia. Teori ini didasarkan pada berbagai prasasti Raja Sennacherib, penguasa Asyur yang memerintah sebelum Nebukadnezar II. Dalam prasasti-prasastinya, Sennacherib menceritakan pembangunan taman kerajaan yang sangat indah. Ia juga menjelaskan sistem pengangkatan air yang mampu membawa air menuju taman bertingkat. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa relief Asyur memperlihatkan taman bertingkat yang sangat mirip dengan gambaran Taman Gantung Babilonia. Hal ini membuat sebagian ilmuwan berpendapat bahwa para penulis Yunani mungkin telah keliru menyebut lokasi taman tersebut. Mungkin taman itu memang ada, namun bukan di Babilonia, melainkan di Nineveh. Mengapa bisa terjadi kesalahan? Ada beberapa alasan mengapa kekeliruan itu mungkin terjadi. Pada masa Yunani kuno,
Nama Babilonia sering digunakan untuk menyebut seluruh wilayah Mesopotamia. Selain itu, Babilonia jauh lebih terkenal dibanding Nineveh. Bukan tidak mungkin para penulis kemudian menghubungkan taman yang mereka dengar dengan kota Babilonia karena lebih dikenal oleh masyarakat. Selama berabad-abad, cerita itu terus disalin oleh berbagai penulis tanpa pernah diperiksa kembali. Akibatnya, legenda Taman Gantung Babilonia menyebar ke seluruh dunia dan diterima sebagai fakta. Misteri yang belum selesai. Semakin banyak penelitian dilakukan, semakin menarik misteri ini. Sebagian ilmuwan yakin taman itu memang pernah ada. Sebagian lagi percaya bahwa taman tersebut hanyalah gabungan dari berbagai kisah mengenai taman-taman kerajaan di Mesopotamia. Ada pula yang berpendapat bahwa bangunan itu benar-benar nyata, tetapi telah hancur tanpa meninggalkan jejak karena dibangun menggunakan batu bata tanah liat yang mudah rusak oleh waktu. Hingga hari ini, belum ada jawaban yang benar-benar dapat diterima oleh semua ahli. Dan justru ketidakpastian inilah yang membuat Taman Gantung Babilonia tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. Namun, apakah misteri itu akan selamanya tidak terpecahkan? Ataukah suatu hari nanti penggalian baru akan menemukan bukti yang selama ini dicari? Jawabannya akan kita bahas pada bab terakhir, ketika kita melihat bagaimana teknologi modern, penelitian arkeologi, dan warisan legenda Taman Gantung terus menginspirasi dunia hingga saat ini. Misteri yang belum terpecahkan dan warisan Taman Gantung Babilonia 8. Bayangkan jika suatu hari para arkeolog menemukan sebuah bangunan bertingkat yang terkubur di bawah pasir Irak. Di dalamnya terdapat saluran air kuno, akar pepohonan yang telah membatu, dan prasasti yang menjelaskan bagaimana sebuah taman raksasa pernah berdiri di sana. Penemuan seperti itu akan mengubah sejarah dunia. Namun hingga hari ini, harapan tersebut masih menjadi impian para peneliti. Selama lebih dari 2000 tahun, Taman Gantung Babilonia tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam dunia arkeologi. Berbagai ekspedisi telah dilakukan. Teknologi modern telah digunakan. Ratusan penelitian telah diterbitkan. Namun jawaban yang pasti masih belum ditemukan. Semakin banyak bukti yang berhasil diungkap, semakin banyak pula pertanyaan baru yang muncul. Inilah yang membuat kisah Taman Gantung tetap hidup hingga sekarang. Teknologi modern mencari jejak masa lalu. Pada abad ke-21, para arkeolog tidak lagi hanya mengandalkan sekop dan kuas kecil. Mereka menggunakan citra satelit, pemindaian bawah tanah, drone, pemetaan digital, hingga teknologi pemodelan 3 dimensi untuk mempelajari sisa-sisa kota Babilonia. Dengan bantuan teknologi tersebut, para peneliti berusaha menemukan struktur yang mungkin tersembunyi jauh di bawah permukaan tanah. Namun pekerjaan mereka tidak mudah. Selama ribuan tahun, aliran sungai Efrat telah berubah. Gempa bumi, banjir, peperangan, dan pembangunan kota modern telah mengubah lanskap wilayah tersebut. Banyak bagian Babilonia yang rusak atau tertimbun lapisan tanah baru. Akibatnya, jika Taman Gantung memang pernah ada, kemungkinan besar jejaknya kini berada jauh di bawah permukaan atau bahkan telah hancur sepenuhnya. Antara sejarah dan legenda 6. Dalam dunia sejarah, tidak semua kisah dapat dibuktikan secara langsung. Ada kalanya sebuah cerita bertahan karena terus diwariskan oleh berbagai generasi. Begitu pula dengan Taman Gantung Babilonia. Sebagian sejarawan percaya taman itu benar-benar pernah dibangun. Sebagian lainnya yakin bahwa kisah tersebut telah bercampur dengan legenda. Ada juga yang berpendapat bahwa taman itu memang nyata, tetapi berdiri di kota Nineveh, bukan di Babilonia. Perbedaan pendapat seperti ini adalah hal yang wajar dalam penelitian sejarah.
Setiap penemuan baru dapat mengubah cara kita memahami masa lalu. Dan justru karena belum ada jawaban yang pasti, misteri Taman Gantung terus menjadi bahan penelitian hingga hari ini. Pengaruhnya terhadap dunia modern. Walaupun keberadaannya masih diperdebatkan, Taman Gantung Babilonia telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap dunia. Selama berabad-abad, kisahnya menginspirasi para arsitek untuk menciptakan taman bertingkat. Pelukis menggambarkan keindahannya di atas kanvas. Penulis menjadikannya latar berbagai cerita. Pembuat film dan game video menghadirkan kembali kemegahannya melalui teknologi digital. Di berbagai negara, konsep taman vertikal dan bangunan hijau seringkali dibandingkan dengan legenda Taman Gantung. Seolah-olah gagasan yang lahir ribuan tahun lalu masih hidup dalam karya-karya manusia modern. Meskipun belum diketahui apakah taman itu benar-benar ada, pengaruhnya terhadap imajinasi manusia tidak pernah hilang. Mengapa misteri ini begitu menarik? Manusia selalu tertarik pada sesuatu yang belum terjawab. Jika seluruh bukti telah ditemukan, mungkin Taman Gantung hanya akan menjadi satu lagi bangunan kuno yang dipelajari di buku sejarah. Namun karena keberadaannya masih menjadi tanda tanya, setiap penemuan baru selalu memunculkan rasa penasaran. Apakah taman itu memang berdiri megah di Babilonia? Apakah sebenarnya berada di Nineveh? Ataukah seluruh kisah tersebut hanyalah gabungan dari berbagai cerita yang berkembang selama berabad-abad? Hingga kini, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan jawaban pasti. Dan mungkin, justru itulah yang membuat Taman Gantung Babilonia tetap menjadi salah satu misteri terbesar sepanjang sejarah. Penutup 7. Di balik setiap reruntuhan kuno, selalu ada kisah yang menunggu untuk diungkap. Sebagian berhasil dijelaskan oleh para arkeolog, sementara sebagian lainnya tetap terkubur bersama waktu. Taman Gantung Babilonia berada di antara keduanya, sebuah keajaiban yang begitu terkenal, tetapi juga begitu sulit dibuktikan. Mungkin taman itu benar-benar pernah berdiri megah di jantung kota Babilonia, menghadirkan kesejukan di tengah panasnya Mesopotamia. Mungkin pula taman itu sebenarnya berada di Nineveh dan kisahnya berubah seiring perjalanan waktu. Atau bisa jadi, legenda tersebut lahir dari kekaguman banyak orang terhadap taman-taman kerajaan yang luar biasa indah, hingga akhirnya berkembang menjadi cerita tentang sebuah keajaiban dunia. Apapun jawabannya, satu hal tidak dapat disangkal. Selama lebih dari 2000 tahun, Taman Gantung Babilonia telah menginspirasi para penjelajah, sejarawan, arkeolog, ilmuwan, seniman, dan jutaan pencinta sejarah di seluruh dunia. Misterinya mengingatkan kita bahwa masa lalu masih menyimpan begitu banyak rahasia yang belum berhasil diungkap. Mungkin suatu hari nanti, sebuah penggalian baru akan menemukan bukti yang selama ini dicari. Atau mungkin, Taman Gantung Babilonia akan tetap menjadi misteri terbesar yang tak pernah sepenuhnya terpecahkan. Hingga saat itu tiba, legenda ini akan terus hidup, mengajak setiap generasi untuk bertanya, meneliti, dan mengagumi betapa luar biasanya peradaban manusia di masa lampau. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter ini. Jika Anda menyukai kisah-kisah sejarah penuh misteri, jangan lupa ikuti dokumenter berikutnya, karena masih banyak peradaban kuno, kerajaan besar, dan teka-teki sejarah dunia yang menunggu untuk kita jelajahi bersama.